Shalom dan salam damai semua saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya dalam santapan firman Tuhan hari ini, bersamaan dengan hari Sabtu 23 Julai tahun 2022. Renungan hari ini dipetik daripada Injil Matius 13 ayat 24 hingga 30. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Mahukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, dalam pewartaan Injil sebentar tadi menyatakan bahwa perumpamaan ladang itu melambangkan dunia dan gereja. Benih yang baik pula melambangkan orang yang percaya pada Yesus. Manakala orang jahat pula akan menabur benih di antara mereka yang menabur benih firman Tuhan. Selama kita hidup ini, saudara dan saudari, sama ada kita sadar ataupun tidak, selalu akan ada sahaja orang yang tidak senang dengan kepribadian seseorang yang baik di kalangan community kita. Namun demikian, kita tetap bertahan dan terus kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini, karena benih yang ditaburkan oleh Tuhan dalam diri kita adalah benih yang baik. Tidak sedikit orang yang hidup kelihatan beriman, tetapi bergumul dengan kejahatan di sekitar mereka. Seringkali juga kita melihat orang rajin datang ke gereja, memberikan sumbangan kepada gereja, membantu anak-anak yatim piatu dan mereka yang berkekurangan, serta aktif dalam pelayanan. Tetapi cara hidup dan cara mereka berpikir jauh tersasar dari perilaku mereka. Saudara dan saudari, benih lalang dan gandum selalunya tumbuh dengan akar saling melilit di antara sesama, sehingga apabila kita mencabut yang satu, maka yang lain juga akan ikut tercabut. Sebenarnya di dalam firman Tuhan ini mengajar kita bahwa pertumbuhan benih gandum itu adalah lebih penting daripada penyingkiran benih lalang yang ikut serta bersama gandum. Yang tidak baik janganlah terus dibuang, dan yang baik akan terus kita pelihara sehingga menampakkan keberhasilannya. Tuhan sendiri pun tidak menyuruh mencabut lalang itu. Sebaliknya dia berkata, biarkanlah lalang itu terus hidup bersama padi, karena apabila tiba masanya menuai kelak, padi dan lalang itu akan tetap dapat dipisahkan juga. Lihatlah betapa baiknya pengajaran Tuhan kepada kita semua. Tuhan tidak sewenangnya membuang benih lalang itu tergesa-gesa. Tuhan mengajar kita untuk berpikir akan akibatnya sebelum bertindak. Biarpun kita dikelilingi oleh mereka yang kelihatan rohani, tetapi seringkali menjadi duri dalam daging yang menyakitkan, namun tetaplah bertumbuh dan berkembang sampai kemuliaan Tuhan terlihat. Gandum sendiri mampu menguraikan akar dari lalang dan menunjukkan bahwa dirinya adalah gandum dan bukannya lalang.
apatah lagi kita manusia yang jauh lebih baik dan sempurna di antara ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara dan saudari, Injil Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Maka dengan itu marilah kita saling hidup, mengasihi, dan mengampuni di antara sesama kita. Kita bukanlah orang yang tepat untuk membuat penilaian dan menyingkirkan orang lain karena manusia menilai kepribadian kita hanya melalui apa yang mereka nampak. Tetapi Tuhan Yesus dapat melihat jauh ke dalam sudut hati manusia dan dapat membezakannya. Oleh yang demikian, janganlah pernah kita menghakimi siapa yang gandum dan siapa yang lalang di antara kita. Karena tiada seorang pun di antara kita yang mempunyai kapasiti yang luar biasa untuk berbuat demikian, melainkan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang membezakan, memisahkan, mengumpul, atau membuang benih-benih jahat itu. Janganlah kita mengambil alih pekerjaan Tuhan. Biarkanlah Tuhan melakukan pekerjaannya. Kehadiran pengaruh jahat memang begitu menyakitkan, namun tetaplah berprasangka baik dengan rencana Tuhan kepada kita. Pemikiran manusia jauh berbeza dengan pemikiran Tuhan. Manusia cenderung untuk menyingkirkan semua yang jahat, namun tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan, kebaikan dan kejahatan akan tetap terus hidup berdampingan, sehingga waktunya tiba untuk pengadilan. Yesus sendiri memberikan kepastian akan adanya penghakiman pada akhir zaman. Janji Tuhan ini menjadi peringatan dan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang, bertahan hidup sesuai dengan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kekalahan dan kemenangan biarkanlah Tuhan sendiri yang menentukan. Anak-anak Tuhan memang harus terus hidup berdampingan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan apa yang paling penting adalah keteguhan hati kita untuk mengimani bahwa tidak akan ada yang dapat mematikan dan menaklukkan kita selama kita bersama dengan Tuhan. Nah, saudara dan saudari, marilah kita sama-sama merenungkan, menghayati, serta melaksanakan kehendak firman Tuhan ini. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.